Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Kristus yang bangkit senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini, hari Minggu Paskah yang keempat, dan pada saat yang sama, gereja merayakan Hari Minggu Gembala Baik. Yesus memperkenalkan kepada kita semua melalui Sang Penginjil Yohanes bahwa dialah gembala yang baik. Dan oleh karena itu, hal utama yang harus kita ketahui bahwa kita semua yang terbaptis dalam iman Kristiani, teristimewa iman gereja Katolik, kita hanya mempunyai satu orang gembala yang baik, yaitu Sang Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak mempunyai gembala-gembala yang lain, sebab di dalam diri Yesus, Dia adalah jalan dan pada saat yang sama tujuan akhir dari hidup kita masing-masing. Dialah satu-satunya pemimpin dan gembala kita. Namun marilah kita merenungkan secara perlahan apa yang dimaksudkan dengan perkataan gembala baik menurut Injil Yohanes yang diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu Gembala Baik ini. Pertama-tama kita melihat bahwa Injil Yohanes ditulis dengan maksud dan tujuan tertentu. Sang penginjil mau mengajarkan dan memberikan petunjuk kepada kita bahwa segala sesuatu, segala tanda mujizat yang dikerjakan Yesus dalam Injil Yohanes hanya mau menunjukkan dan mewartakan kepada kita semua bahwa Dia adalah Putra Allah dan Dia adalah Allah sehakikat bersama Allah, dan Dia adalah Allah. Dia yang pada mulanya adalah Firman. Firman itu ada bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu sekarang sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri seorang putra manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari Minggu ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Dan apa arti dari semua perkataan ini? Mari kita renungkan baik-baik bahwa setelah Yesus mewartakan dan mewahyukan identitasnya sebagai Allah, umat Israel masih belum percaya. Teristimewa para pemimpin agama orang Yahudi tidak meyakininya, dan bahkan karena itulah mereka membunuh Sang Yesus yang kita sembah. Dan pada hari ini Yesus mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Perkataan gembala baik ini pada saat yang sama juga mengukuhkan Dia adalah satu-satunya pemimpin utama iman kita, dan juga Dia mengkritik pola kepemimpinan umat-umat Yahudi sejak perjanjian lama sampai pada masanya. Dalam kitab Nabi Ezekiel, sang nabi mewartakan bahwa Allah sendiri turun dari surga dan mengatakan bahwa biarlah saya sendiri yang akan turun dan menggembalakan umatku yang tercerai-berai. Saya yang akan menjadi gembala, memimpin kembali umat untuk bersatu dalam Tuhan. Saya akan mengumpulkan mereka yang tercerai-berai daripada bangsa-bangsa asing dan mengembalikan kejayaan mereka kepada kemuliaan Israel seperti zaman sedia kala. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, para pemimpin agama, para tokoh umat dan tokoh masyarakat sengaja membuat kepemimpinan mereka membawa umat jauh dari Tuhan. Mereka berbuat tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kitab suci dan Taurat Musa. Oleh karena itu Yesus datang menghardik kita dan meneguhkan iman kita bahwa hanya Dialah yang benar. Dialah gembala yang baik. Hari ini Yesus memperkenalkan diri dan mewahyukan diri kepada kita semua dan kepada seluruh dunia bahwa hanya Dialah pemimpin dan gembala yang baik. Pemimpin dan gembala yang baik pertama-tama adalah Tuhan, dan Dia berasal dari Tuhan. Dan untuk menjadi seorang yang baik, menjadi pemimpin yang baik, manusia harus memusatkan dirinya pada Tuhan. Itu pesan moral dan spiritual untuk kita pada hari ini. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa Dia mengenal domba-dombanya dan domba-domba mengenal suaranya. Pertama-tama, relasi intim antara pemimpin dan masyarakat, relasi intim, relasi cinta kasih antara sang gembala dan gembalanya menjadi kriteria utama kepemimpinan dalam gereja. Pemimpin yang tidak mau dengar umatnya, pemimpin yang tidak mau bercerita, berkisah, dan bahkan tidak mau mendengarkan nasib umatnya, bukan merupakan seorang gembala yang baik. Gembala yang baik tahu cerita-cerita umatnya. Gembala yang baik tahu menuntun kemana umatnya harus berjalan, karena ia mendengarkan suara mereka. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus, Yesus meneguhkan iman kita bahwa gembala yang baik adalah Dia yang mau duduk
tinggal, mendengarkan, dan bercerita bersama mereka yang ia gembalakan. Gembala yang baik rela untuk menjadi kotor, rela membuat tangan dan kakinya masuk ke dalam kehidupan umatnya yang mungkin belum pernah dijamah. Sebab tujuan seorang gembala adalah membawa kawanannya kembali atau keluar dari kehidupan yang begitu gelap, kehidupan yang begitu tertimbun oleh dosa, dan kehidupan yang tidak disirami oleh sabda Allah. Dialah gembala yang mengangkat mereka dari kegelapan malam menuju terang. Hari ini kita merayakan Hari Gembala Baik. Mari kita mendoakan para gembala kita, para pemimpin kita, pemimpin umat, pemimpin gereja, dan juga pemimpin masyarakat. Semoga mereka semakin membuka hati dan pikirannya mereka. Pertama-tama mendengarkan sabda Tuhan Yesus sendiri, mendengarkan sabda Dia yang menjadi gembala utama, pemimpin sejati, tak ada yang lain di dunia ini. Yang kedua, mereka pun mau mendekatkan diri pada Tuhan dan mau mendengarkan umat dan keluhan masyarakatnya. Sebab dengan berjalan bersama masyarakat dan gembalanya, mereka tahu kemana harus mengarahkan perjalanan menuju hari esok yang cerah. Mari kita renungkan bersama dan selamat menikmati hari Minggu Gembala yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua.